Sugeng siang Bapak Ibu Kak Mas Bayu, sahabat sehat rumah sakit Akademi UGM. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semakin hari kita semakin sehat, semakin sehat, semakin sehat. 3S, sehat, semangat, dan sumringah. Selalu ketemu lagi kita di acara Cermat Bagas, cerita mantap babakan kesehatan. Bersama saya Painah Bahagia selalu. Saya Pak ini semangat selalu. Dan semangat bahagia terus. Meskipun siang-siang ya Mbak Yu ya ini. Dino iki awan-awan ya. Awan-awan. Beda karo hari-hari berikutnya. Beda kayak biasa nih. Soalnya aku mau esuk iki nganu, wingi sore aku ditelepon karo Pak D. Oh, Pak D siapa? Pak Direktur kok ya. Pak Direktur, Di WA barang dilingke. Esuk mau bar subuh kae. Painah paine aja lali engko esuk toto-toto neng Krisna siji. Belah, aku barang to. Lho kok iki di WA ya. Belum tak buka ketoke. Apa to? Tentang apa to? Kan saiki kan polivaksin ki vaksin Covid ki lho. Heeh. Pindah wis nang tenda saiki. Pindah ning ngendi? Kowe ki ora ngerti. Ngerti. Pindah neng Krisna 1 cerake kantin kan. Malah cerak kantin, bisa jajan berarti? Ah iya iso, dadi ra dadan jajan. Oh, yang alah. mongsone iki udan. Oh iya, saiki mongso udan iku ndak kehujanan ya. Becek-becek kepleset. Becek-becek engko. Kaya kowe ngono kepleset tiba. Heeh. Nah, kuwi makane mulai dina iki. Per hari ini 9 November ini pelayanan vaksin Covid pindah ke Kresna lantai 1. betul, samping kantin RSA UGM. Jadi nek misale teko kae ujug-ujug kan mencet kae ting dung lanun ya to parkir. Menggok nyiwa to. Heeh, minggu ngiwo ngalor. Oh ngalor, ora ngerti ngalor itu. Kok masku ora tak gowo. Ketara. Menggok ngiwon kan to nek ning motor kan parkir kono. Heeh. Mobil ya cerak-cerak kono. Heeh. Tapi nek gedung kuning ya to. Heeh. Gedung anyar gede magrong-magrong. Ah mudun lewat kan kowe. Oh, nek wingi rada bablas atau bablas. Lurus nek wingi iki saiki belok medun. Mudun ngono kuwi. Walah. Dadi eyup ora kepanasan ora Kudanan dan iso jajan. Nah, terus iki untuk yang mengingatkan untuk vaksin dosis 2 nih. Dosis 1 dulu, Mbak Yu. Dosis 1? Heeh. Moderna. Kok model-model to iki? Oh, saiki model kae. Iki untuk di RSA UGM melayani dosis 1 sik vaksin Moderna, Mbak Yu. Oh, ini vaksin larang. Oh, vaksin larang dengan kuota 140 peserta per hari. Wis, Senin tekan Minggu. Wis, saiki non-stop saiki Senin tekan Minggu ranggo prei. Besok 24 jam 24 jam. Oh. Vaksin bengi-bengi ya to kan. Pokoknya ingat vaksin, Ingat RSA Kowe UGM. vaksin dosis 1 Moderna. Sing liyane dosis 2. Saiki nih dosis 2. Iki rada oke Mbak Yu. Soalnya langsung dirapel 1 bulan ngono kae. Dadi Ora kaya info gajiku nih. ya? Waduh, beda-beda. Sing bulan ini ada vaksin Sinovac. Sinovac iki vaksin favorit masyarakat Oh, Indonesia. favorit pakai P biasanya. Pertama kali teko saya. Oh, favorit. paling oke ditakokke lho Mbak Yu. Oh, iya. Mimin ada vaksin Sinovac enggak? Ngono. Soalnya vaksinnya iso dienggo di atas 12 tahun. Oh, bener. Liyane kan ora patek. Sinovac kapan iki? Sinovac tanggalnya Kepeane ilang kepeane ilang iki. Mulai minggu ini. Mulai Ini minggu tanggal ini. 9. Tanggal Jam 9 sampai hari Kamis itu ada Sinovac. Tambah meneh besok tanggal 15. Betul, tambah 1 tanggal di tanggal 15. Jadi Senin sampai Kamis tambah Senin minggu ngarep tanggal 15. Jadi kalau misalnya sahabat sehat punya jadwal vaksin Sinovac itu cek di kartu vaksinnya. Itu kalau ada jadwal vaksin Sinovac harus datang sesuai dengan tanggal di kartu vaksinnya atau pas di tanggal pelayanannya. Oh itu. iya. Nek Terus untuk- mesti podo ya Mbak Yu ya. Apa Nek sik ning nggon kartu vaksin karo sik ning ditayangke ning Instagram mesti podo ya. mesti podo. Nek ra podo berarti mungkin Beda. Instagram liane, Oh. Makanya follow. Bar Sinovac. Sinovac kita ada Sinovac. Sinovac itu tanggal selikur kaya emang. tanggal selikur, tanggal selikur. Apalan wae iki. Selikur. Baru kuwi Astra, aku paling apal soalnya sak tanggal. Oh, misalnya simbokmu. Astra kapan kuwi? Tanggal 17. 17 November, bukan 17 Agustus. Acara aku dhewe. Itu AstraZeneca itu jaraknya itu 3 bulan toh. Adanya di bulan November itu tanggal 17. Jadi kalau misalnya sahabat saya tertanggal-tanggal itu harus datang piye carane sehat kudu iso divaksin. Nah, ora jamin iki sing ngarep ono meneh iki. Ketinggalan. Oh, setengah sepur. Heeh. Bar kuwi ana vaksin Pfizer. Apa kuwi? Pfizer Pfizer sak ngerti nggo bolong tembok.
waduh apa iki? Angel iki. Apa iki? Vaksin Pfizer itu tanggal piro? Tanggal 6 karo tanggal 15 November. Tanggal 6 iki wis wingi ya. Wis wingi. Sing wingi telat carry, muga-muga tanggal 15 iso disusulke. Heeh, bener. Kudu teko. Soalnya November tinggal tanggal 15. Tanggal 15. Carry dhewe vaksin modern. Moderna. 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 Lah Moderna iki tanggal 22 23 karo 29 30. Betul. 4 tanggal. Wis tanggal kuwi wae. Moderna iso akeh kok RSA ya. Heeh. Wong kesempatan dibuka untuk KTP seluruh Indonesia. Padahal berlaku KTP nasional ya Mbak Yu. Oh iya, makane kuwi. Makane aku mau ngewangi usung-usung iki esuk aku bar subuh langsung dene jam itu kudu rampung ngono. Pindahan kuwi mau to. Walah. Ora ngewangi tak kira ora gelem ya, ora mau tuh. Aku mau lagi ngadmini sosial media julid ya aku mau iki. Makanya aku mau pas usung-usung mau tuh ketemu karo Mas Idal kae. Heeh. Ya kenal karo Mas Idal. Kuwi alumni hatiku ya ta. Kuwi nganu lho sing rambutnya gondrong. Heeh. Wo sing kae rambutnya nganu to, blonde ya to. Oh iya, sing diwarna-warni. Heeh. Biasane jambon biasane. Ah kayak iki nganu periksa ning RSA malah diwangi usung-usung kursi barang mrupu ndene apa Mas? Pikir lho di WA karo Pak D. Heeh. Ngewangi bul. Dek iki periksa ning RSA. Walah periksa tak ira. Oh lho aku terus wedi lho. Gek TBC iki ya. Waduh. Kok gak ketularan nek ngarep. Bisa nular to, Mbak Yu kayak ngono. Oh, TBC ki nular ya gampang nular ya kuwi. Tono gampang diobati jane. Makane ya aku ngomong, mbok anu nang RSA wae ning kono nang spesialis paru lho, nek TBC diobati gratis aku ngono. Kak sapa kae Mbak Yu sik tau ndine lho, dokter Sis. Heeh to kae. Heeh, ya kuwi terus tak omongi takon periksa wae ngono to lah. Mau ki tak takoni. Lah iki periksa anu opo nih aku ngono terus ternyata ki dek iki periksa ki sampe bola-bali. Jarane iki nek TBC koyo ora yu, koyoke malah kanker. Aku mbak tatap ngono. Heeh. Lah mosok meng watuk-watuke kanker aku ngono to. Nek aku ya ket mbiyen kanker kantong kering. Kantong kering, Aku apa yo? Oh, aku yo bukane mendahului para dokter nih apa yo gak keliru diagnosa ngono to ya. Nek si Mas Idal iki nyok sebat rata Mbak Yu. Ha yo bendina to yo. Dek kan sik ngganteni selama pandemi ra ono sing jaga pos kamling. Sing ngamanke desa nek dhewe ra ya Mas Idal kuwi lho. Walah. Ya nek ra karo ngrokok anjuk piye ra iso melek. Oh iya. Sedina mbok paling sak slop paling. Waduh, wayangan iki tepen. Lah yo sedina sewengi panggur mulai jam 10 ngatong tong wis Mas Idal wis teko, ngasih tekan subuh. Walah yo kuwi paling. Dadi saya parah. Kaya nang iklan rokok sing jaman biyen kan menyebabkan kanker barang. Apa yo kuwi apa yo? Mingge-ge to Mbak Yu. Gek. Terus aku terus mikir ngene, andiran pas usung-usung iki ketemu karo dokter Sis nang kantin. Wis jajan dokter Sis. Aku sing jajan. Oh. Dokter Sis lewat terus aku takon, "Dok, anu Dok, ajeng tangan-tangan iki tanggo kula niku kadose TBC kok mung lajeng didiagnosa kanker gegek klentu." Terus dokter Sis ternyata pasiene yo ngantri dawa ngono. Waduh. Anu Mbak, mengke mawon siang kula ceritake. Makane iki awan. Walah. Mana awan iki? Arep menjelaskan kuwi. Dokter Sis wis nggawa kresek kae. Waduh, kresekan apa ya? Waduh, Mas Ade. Waduh. Kita nanti sahabat set kita akan membahas tentang kanker paru. Kanker paru. Nah, itu nanti penyebabnya apa kok bisa kayak gitu. Ternyata batuk-batuk itu sudah di kanker. Nanti kita akan bertemu dengan Dokter Siswanto, spesialis paru dari Rumah Sakit Akademi UGM, kupas tuntas tentang kanker. Nanti kita akan panggil setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Penyakit stroke menjadi peringkat pertama penyebab kematian. Semua orang berpotensi terserang stroke. Mengalami kelemahan pada setengah anggota gerak menjadi gejala utama penyakit stroke. Bapak kenapa Pak? Anda perlu segera menghubungi instalasi gawat darurat terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Evaluasi pertama bagi pasien dilakukan di ambulans selama perjalanan menuju instalasi gawat darurat. Penanganan yang cepat dan tepat dilakukan untuk tercapainya golden period pasien stroke.
Penegakan diagnosis dilakukan dengan menggunakan teknologi CT scan. Dokter spesialis saraf menjelaskan hasil CT scan kepada keluarga pasien. Tindakan trombolysis dilakukan guna mencegah kerusakan jaringan dan organ yang lebih parah. Pemasangan elektrokardiogram atau EKG dilakukan oleh perawat guna memeriksa kondisi jantung dan menilai efektivitas pengobatan. Hasil EKG dijelaskan langsung oleh dokter spesialis jantung kepada keluarga pasien. Unit stroke melibatkan multidisiplin profesi yang meliputi ahli gizi, case manager, dan home care. Unit stroke Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada, mitra Anda dan keluarga. Salam friendly and caring hospital. Ya, oke, sahabat Rumah Sakit Akademi UGM, kita sudah bergabung bersama Dr. Siswanto, spesialis paru dari Rumah Sakit Akademi UGM. Sugeng siang, Dok. Sugeng siang, Dok. Ya, sehat-sehat. Alhamdulillah. Sehat selalu, Pak. Mangan wareg. Wah, itu yang belum. Alhamdulillah. Pas awan-awan ta Mbak Yuyi. Iya. Nanti kita order bersama, Dok. Oh gitu ya. Atau Habis di acara. kantin, Dok, di kantin. Oh. Beneran ya. Awan-awan itu turah-turahan. Tapi lumayan, Dok. Biasanya itu kalau turah-turah terus awan banget itu enak banget, Dok. Saking ngeleh. Oh, pas ngeleh biasanya kerasa enak. Iya, iya. Kerasa enaknya. Baik, Dr. Sis Maturnuwun Sanga sudah hadir bersama kami di acara Cermat Bagas, cerita mantep babakan kesehatan. Ini sahabat sehat ini sudah menunggu dari tadi. Mohon maaf ini agak terlambat. Ini karena pasiennya itu ngantri banyak ya, Dok, hari ini, Dok. Iya, ngantri banyak itu. Ini enggak cuma pasien saya. Ya, tapi pasiennya Dr. Sis sendiri yo akeh. Kemarin tadi pagi kita udah janjian jam 1 ya, Dok ya. Tak injen ngono di poli urung rampung-rampung. Pasiennya malah nambah menang. Jebule mbah-mbah kabeh. Waduh, mbah-mbah kabeh. Oh, ternyata kalau pasien paru gitu ya. Mbah-mbah kabeh. Mbah-mbah. Tapi malah curhatnya banyak, Dok ya. Pasien mbah. Baik, Dokter Sis, kita mau membahas tentang kanker paru, Dok. Itu kayak tadi pagi saya ketemu sama Dokter Sis itu, Dok. Yang tetangga saya itu kan kemarin tuh ya tak suruh periksa ke Dokter Sis gitu kan. Tak pikir itu ya TBC apa piye gitu. Oh iya. Kang sapa jenenge iki? Mas Idal. Oh, Mas Iqbal. Iya. Iqbal ya. Sidal. Oh, Sidal. Dal sapa gitu. Sidal ya. Jarine batuk darah. Batuk darah. Oh lah kemarin tuh Jenengan ceritane batuk darah jarine. tadi pagi baru tahu kok ternyata batuknya tuh pakai darah. Nah, kemarin itu kan sering ngarit bareng gitu kan, Dok. Pikir TBC, Dok. Oh, nak nular kok, Dok. Nah, terus tak suruh periksa ke RSA kok tadi tuh. Katanya le periksa peng bola-bali jarine ora TBC. Nah, hasil pemeriksaannya kok kayak mengarah neng kanker terus tadi tuh kayaknya mau di apa gitu, di swab gitu. Kowe Covid apa ora? Kok ya gitu tuh kok di swab gitu. Katanya mau pemeriksaan. Nah, itu nanti kan biasanya neng desa saya itu nganu, Dok, kalau ada penyakit yang aneh yang belum pernah ada yang sakit itu terus nanti tuh malah jadi beritanya tuh woro gitu loh. Ya, Jadi sebelum ada muncul itu makanya saya langsung Biar enggak suuzon dulu. ya, Ya, nanti kan paling saya bantu meluruskan kejarannya. Itu nah, tadi kan apa dia itu batuk-batuk kok bisa kanker itu memangnya kok bisa begitu gitu loh, Dok. Penyebabnya apa gitu, Dok? Ya, jadi Mas Sidal ki mau kan watuk darah wis suwe. Toh 2 wulan gitu ya. 2 wulan ning puskesmas kan ora ono ronsen. Dicek dahak negatif. Dahak yang buat TBC Dahak itu. TBC ora ketemu, negatif kabeh. Terus awake pancen sansaya suwe iki anu bobote iki sudo. Oh, bukan diet ya, Dok ya. Bukan diet. Oh, sudo Diet ki. ya. Ketoke turun nganti meh 7 kilo ya dalam 2 bulan terakhir. Oh, iya Dok. Oh, Iya toh. benar. Terus Tengah bareng roto-roto gitu. sepur mlaku Kok sepur tuh, Dok? Ini itu ki menungsa, Dok.
Ngebul terus iku. iya. Lah, iya dong. tak takoni. Sedina pirang bungkus, Mas? Nggih. Rong bungkusan, Dok. Oh, Kawit umur piro, lho? Saiki umur piro kae? 40 ya. Kawit SMP lho, SMP iki kira-kira piro? ya 12 tahun itu. 12 tahun kan berarti 18 selawe tahun lho ya. iku. Selawe tahun rong bungkus. Berarti kan piro ya nek dihitung Oh iya. per paknya Penanggung itu. gaji ta niki. Gaji dong. Wis 50 pack per years. Nah, cara wong londo ngitunge ngono ya. Udah resiko tinggi terus wis tak ronsen sik gitu. Di ronsen sik jebule ana benjolan. Kelihatan dok di ronsen itu. Benjolan nih kira-kira 4 senti ya. Berarti. Gede ya, Ning tetep paru gede. temen. Oh, iya. Itu toh. Nah, ngono iku terus iki nembe mau tak ceritani toh. Nah, kalau ada benjolan di paru ya. Benjolan itu kan bahasa medisnya tumor. Ya toh. Kalau ukurannya lebih dari 3 cm itu mes. Ya, kalau kurang dari 3 cm itu namanya nodul. Ya, kalau mes itu kan 4 cm itu. Itu memang ada beberapa kemungkinan, ya. Kemungkinan pertama kanker. Ya, kanker ganas. Kalau kanker kan jelas Ganas. kanker itu kan keganasan dari jaringan epitel ya, gitu. Kanker lah ngono gampangane. Yang kedua iso infeksi jamur. Ya, jamur. Itu juga membulat Bisa gitu. bulat itu aspergilloma misalnya, atau infeksi TBC juga bisa yang membulat tuberkuloma. Juga bisa, atau pneumonia yang memadat ya sampai bisa timbul abses ya. Abses itu ya basa Jawane kaya wudun tapi ning paru ngono iki lho. Di dalam gitu ya, Iya. Paru sama wudunan ya. Oh iya lah ngerti ya aku. Nah, nek saka sitis saka ronsen torak biasa itu ora ketok. Itu kanker bukan itu enggak Iya, jadi matanya ada bulat harus gitu. ada pemeriksaan lebih lanjut beberapa. Oh. Gitu. Pemeriksaan berarti memang untuk Bolak-balik, mendiagnosa iki apa itu butuh beberapa pemeriksaan ya. Satu nanti perlu dilakukan CT scan ya. CT scan dodo atau torak sebaiknya dengan kontras. Tuh, nanti ketemu itu iki benjolane tumore ning sebelah paru sebelah ndi. Itu kira-kira ukurannya berapa, terus ada penyebaran ke kelenjar getah bening atau tidak ya, itu ketok itu nanti dengan CT scan itu. Satu. Nomor 2, CT scan bisa di RSA ya. Oh iya iya. Nah, kemarin kan Jelas pinjemin, itu. kita mau beli lagi nih Waduh, gitu. jas Beli berarti lagi ya. nih. Tambah sing selesai tambah wakeh gitu. Wakeh. Ah, iya, itu nih. Tambah canggih. Harus nomor pertama gitu. RSA ya. CT scan itu. Nanti yang kedua perlu diperiksa apa dahaknya untuk lihat ada sel-sel kankernya apa tidak. Sitologi namanya. Beda sama yang tadi di TBC itu beda ya. Beda. Ini namanya pemeriksaan PA, namanya sitologi ya. Sitologi untuk dari dahaknya. Nanti juga bisa dilakukan teropong saluran nafas ya. Saluran nafas itu namanya kan bronkus. Ya. Teropong itu skop, berarti bronkoskopi. Oh, bronkoskopi. Di RSA sudah ada. Oh, bisa itu. Insya Allah tanggal 20 November nanti Ya. dimulai pelayanannya. Wih, Ya, keren. insya Allah. Sudah ada ya. Jadi yang butuh pelayanan Bronkoskopi. nanti dirasa 20 November ya, Dok Ya. ya. Bronkoskopi. Terus setelah itu kan ketok benjolane iku mau nek iki lagi di CT scan ya kan. Nek ketok benjolane, nanti benjolannya itu diambil sedikit. Pakai bronkoskopi itu, Dok. Bisa pakai bronkoskopi, bisa pakai ya pengambilannya itu bisa dengan teknik TTNA ya. TT transtorakal needle aspirasi ya. Basa Jawane transtorakal itu nembus dodo, needle jarum halus, aspirasi disedot. Ini disedot nganggo jarum halus
engko hasilnya itu bikin apusan periksa ke PA. Itu nembus dodo itu. Iya. Enggak lewat yang tadi apa? Ya bronkoskopi juga dilakukan, tapi kan bronkoskopi khusus yang nanti jendol ke saluran nafas, gitu. Itu atau kalau masanya itu benjolannya kok nempel dinding dada, parune iki dilalah nempel itu. Lengket Bisa gitu ya? dibiopsi, iya, dibiopsi torakal biopsi, TTB, transtorakal biopsi. Itu enggak pakai jarum halus, itu kayak jarum yang lebih besar nanti rodok memotong stick. Nah, itu juga diperiksa histopatologi, patologi anatomi juga. Biar ketemu apa? Jenis sel kankernya. Nah, kalau sudah ketemu jenis sel kankernya, ya itu baru bisa ditentukan ini stadiumnya berapa. Tingkatannya dia. Iya, stage ini ya, stadiumnya berapa, baru nanti bisa ditentukan kira-kira pengobatannya harus pakai apa. Ya. Iya, karena pengobatan kanker paru itu bermacam-macam. Pembedahan, ya, dibedah. Terus Kedua diapain, Dok, itu? di radioterapi, di sinar. Sinar. Ketiga di kemoterapi kayak obat yang diinfus kayak itu. Keempat di terapi target terapi itu obatnya pil. Tapi kalau terapi target ini harus diperiksa dulu molekulernya. Ya misalnya mutasi mutasi EGFR, mutasi ALK ya. EGFR yang paling sering tuh. Nih, atau sekarang berkembang lagi imunoterapi. Apa itu? Ya, imunoterapi itu dikasih obat yang memang menyasar sel-sel imun itu agar bekerja lebih bagus biar bisa membunuh kankernya itu. Jadi kalau dulu itu kan hanya kemo, sinar, bedah. Ya, Saiki sudah tambah lagi. itu. Berarti lebih spesifik terus cetha gitu ya, Dok, Iya, ya? Jenis kankernya itu apa bisa diidentifikasi, kemudian bisa ketahuan obat yang paling manjur untuk kanker ini obatnya ini gitu ya, Dok. Iya. Itu Dan DRS bisa. Oh, Tadi Mas apa jenenge? Mas Sidat ya. Sidal. Mas Sidal itu kan datangnya ini kan memang sudah ada keluhan. Gitu. Nah, justru yang harus kita galakkan itu adalah mendeteksi pada orang yang belum ada keluhan. Malah yang belum ya, Dok ya. Iya, Belum ada tapi keluhan. dia punya resiko. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Deteksi dini. Kanker paru. Gitu. Tapi kalau mencari tahu ya jenis kanker pada orang yang sudah ada keluhan plus dia juga seperti itu adalah cara-cara untuk mendiagnosis dini. Yang perlu digalakkan sekarang itu deteksi dini dan diagnosis dini. Nah, kalau Iya. deteksi dini itu pada siapa aja, Dok, ini Mas? Nah, Dengan mereka betul. yang punya faktor resiko. Faktor ya, Dok? risiko. Nah, Jadi siapa itu, Dok? ada golongan resiko tinggi kanker paru. Golongan resiko tinggi kanker paru. Catat. Ada siapa aja tuh, Dok? Sebelumnya Sebelumnya, slide sebelumnya. Oh, ini. setelahnya sebelumnya lagi sebelumnya Yang pertama. nah itu ya nah jadi tadi ya deteksi dini dan deteksi dini itu pada orang yang belum ada gejala sebenarnya gitu. Belum ada gejala tapi dia punya resiko tinggi. Siapa itu resiko tinggi? Siapa Ya dia? toh, satu laki-laki yang usianya lebih dari 40 tahun. Oh, Pak Ijo. Langsung. Langsung ya berarti. Ijo ya. Begitu 40 tahun langsung bisa, Dok. Terutama malah yang lebih dari 50 tahun, terutama lah ya. Lebih dari 40 tahun perokok. Wah. Perokok. Perokoknya itu adalah yang pack per use-nya itu lebih dari 20 ya. Lebih 20 misalnya ya. Lebih 20 atau lebih 30 ya, lebih Itu 20 yang banyak dipakai. Ini selama kalau berapa? misalnya ya dia merokok 10 tahun gitu. Ya. Itu seharinya 2 bungkus. Berarti kan berapa? 2 bungkus kan 24 batang ya. 24 batang itu, 24 batang per tahun maksudnya.
tahunnya 24 kan berarti kali 10 240 berapa? 360. Kalau seharinya 360 hari, seharinya Per tahunnya ya. Ini udah lebih tau itu paperisnya ini. kalau ya lebih dong itu dong. 2 kali. Masuk Oh, udah banget, lebih. 20 itu minimal berapa, Dok? Lebih dari 2. Jadi kalau katakanlah dia pack ya, pack kan berapa tuh? Pack itu Satu packnya berapa ini, Dok? atau kalau kita mau ngitung berdasarkan indeks Brickman ya, indeks. Jadi ada indeks untuk mengukur seseorang itu perokok berat atau tidak ya. Kalau indeks Brickman-nya itu lebih dari 400 sudah perokok berat ya. Misalnya berapa batang sehari, dia misalnya sehari itu 2 bungkus berarti berapa? Misalnya 24 ya. 24 sudah 20 tahun. Berarti kan 24 kali 24 kali 20 berarti piro? 480 kan. Nah, itu sudah risiko tinggi. Ini perokok ya. Tadi usia lebih 50 tahun atau orang yang kerjanya itu di industri yang apa ya, nyun sewu ya, mungkin kena paparan asap polutan ya. Itu sembarang asap, Dok. Karena kan ada yang kayak misalnya las itu kan juga ada mungkin asapnya. ya sebenarnya masing-masing asap itu memang beda-beda ya. Tapi kalau semuanya terkena paparan asap polutan itu resiko kankernya memang meningkat. Oh, resikonya lebih jadi Iya, lebih banyak sehingga ya. orang-orang tadi itu sebaiknya memang di screening atau deteksi ini setiap tahun. Oh, setahun Sebaiknya. sekali, Dok. Iya, apalagi kalau kemudian kelompok yang lainnya. Yang saya ibu-ibu ya, ini di Indonesia itu atau di Asia itu banyak ibu-ibu yang terkena kanker loh. oh iya. Karena perokok pasif atau dari dulu itu mbah-mbah dulu itu kan masak pakai kayu bakar. Oh iya. Jadi polutan rumah tangga itu loh. Oh, itu juga bisa ya? Itu bisa. Oh, saka daden Atau geni, Mbak Ibu. perokok pasif. Oh, Jadi kalau perokok pasif itu malah ngisep asapnya Asapnya lebih banyak ya? lembut. Nah, daripada perokok yang merokok loh ya. Oh iya. Itu kalau lebih lembut otomatis dia akan sampai ke bagian paru-paru yang tepi. paling kecil gitu. Nah, itu. Nah, itu resiko kanker untuk adenokarsinoma itu lebih tinggi. Nah, itu. Jadi banyak ibu-ibu yang kok ada benjolan, kebanyakan memang jenisnya adenokarsinoma. Ganas, kanker ganas itu. Itu. Atau ada keluarga yang menderita kanker paru. Oh, itu Dok. Ada Keturunan. resiko itu ada, karena kalau ada keluarga yang terkena kanker paru itu resiko ke anak-anaknya juga meningkat. Oh. Itu kenapa seperti itu memang masih tanda tanya itu mekanismenya. Oh Ya. iya, masih Nah, berkembang. jadi orang-orang tadi itu resiko tinggi ya, Iya, sebaiknya memang dideteksi dini. diperiksa. Caranya piye? Gimana, Dok, caranya? Paling sederhana itu ya, paling sederhana itu memang satu ya nanti diperiksa anamnesis periksa gitu untuk mengkonfirmasi kira-kira memang ada nggak sih apa keluhan gitu ya. Tuh, itu penting itu diperiksa. Kemudian diperiksa dahak sitologi itu. Ya biasanya diambil dahak yang pagi hari. Nanti diperiksa di lab patologi anatomi. Kedua, pakai ronsen toraks. Ini ronsen toraks itu bisa melihat ukuran nodul atau ukuran benjolan yang lebih dari 1 cm. Ya, tapi kalau yang kurang dari 1 cm itu tidak bisa dilihat pakai ronsen torak biasa. Sebaiknya pakai CT scan. Nah, CT scan untuk screening itu CT scan yang low dose, yang dosis radiasinya itu rendah. Bisa diatur di radiologi. Itu. Nah, itu. Tapi kalau dia ternyata sudah ada keluhan, Minimal kan tadi Mas Dal kan batuk-batuk. ya, Mas Sida kan batuk-batuk, batuk darah. Itu memang ya harus pemeriksaannya harus lebih lengkap untuk mendiagnosis sampai ke ini jenis kankernya apa, stage atau stadiumnya apa. Baru bisa ditentukan pengobatannya. Banyak ya, Dok, pemeriksaannya itu Iya, tadi, rangkaiannya. Prinsipnya itu ya kalau kita bisa menemukan kanker stadiumnya lebih dini, itu peluang sembuhnya lebih besar. Lebih besar. Perbandingannya gini, kalau kanker ditemukan stadium 1 ya,
itu tingkat kesembuhannya 85%. Tapi kalau itu tingkat, maksud saya ini survival rate 1 tahun lah ya. Jadi kalau stadiumnya 4 itu 15%. Maksudnya gini, kalau ada 100 orang ya yang terkena kanker stadium 4 dalam waktu 1 tahun, itu paling yang hidup tinggal 15. Ya. Bukan tingkat kesembuhannya ya, tapi sampai ya kalau kanker itu namanya survival, bukan kesembuhan. Karena kanker itu sekarang konsepnya adalah kanker itu adalah memang chronic disease. Penyakit kronis ya. Iya, penyakit kronik itu sekarang. Kalau dulu kan sekarang itu kronis. Kalau kita bisa memberikan pengobatan untuk menghalangi sel-sel kanker itu berkembang cepat, menghalangi sel-sel kanker itu untuk menyebar, itu ya memang yaitu menyusut mungkin masih ada, mungkin nambah dikit atau jadi kalau hilang total itu jarang sekali kasusnya. Jadi konsepnya itu memang survival, jadi angka ketahanan hidup ya, ketahanan hidup. Kalau stadium 1 ketahanan hidupnya itu tinggi 85%. Jadi kalau ada 100 orang yang kanker stadium 1 ya itu dalam 1 tahun itu masih ada 85 yang bisa hidup. Dengan pengobatan yang lebih bagus lagi ya, dengan sekarang pengobatan kanker paru yang lebih bagus lagi, itu insya Allah angka survival rate-nya itu akan jauh lebih tinggi. Bisa lebih dari setahun. Iya. Misalnya orang yang kanker paru stadium 4, kalau nggak diobati itu rata-rata yang meninggal dalam waktu 2-4 bulan meninggal. Tapi kalau diobati itu bisa 9-12 bulan. Sidik mendok gitu. Kocak seno. Nah, kalau 4 bulan sama setahun itu kalau hanya dihitung sebagai hitungan waktu kelihatannya kok hanya sedikit ya. Iya. Tapi kalau itu dihitung sebagai momen-momen gitu. Momen itu loh. Momen itu kan kesempatan waktu yang bisa digunakan. Iya. Nah, itu menjadi banyak momen untuk mengajak yang sakit gitu kemana, silaturahmi kemana, melakukan apa, itu kan momennya jadi banyak. Solatnya memang batang sasi kan mengintuk pirang-pirang tambah jadi waktu itu berharga. Paling tobat tuh ada waktunya ya dok. Iya. Kembali lagi ke diagnosis deteksi dini. Ya siap. Nanti masih di ceramah bersama dokter Siswanto. Ini sesinya beda, bayarannya beda. Oke baik dok. Ini suasananya antara di rada tegang ya gimana? Karena yang punya faktor resiko ini ternyata banyak di lingkungan kita dok. Di atas 40 tahun laki-laki perokok wakil banget ya dok. Hampir se-RT itu bapak ngerokok kabeh kayaknya, nggak ada yang nggak ngerokok itu. Nah, ini kan berarti kan resikonya mereka banyak ya dok ya untuk terkena kanker paru ini. Tapi untuk tanda gejalanya ini dok, apakah itu bisa dilihat dari, kan tadi kalau ada tingkatannya ya dok ya, stadium 1, 2, 3 sampai berapa dok? 4 sampai 4. Itu apakah di stadium 1 itu kita bisa melihat tanda gejala? Karena kalau saat ini itu kan untuk deteksi dini itu kan kayaknya masih kurang ya, kurang sadarnya masih jauh lah. Kayak nunggu siki kasep. Apakah dari stadium 1 ini kita sudah bisa mengenali, kayaknya ini sudah bisa ya? Saya di awal pandemi COVID itu punya satu pasien stadium 1B. Oh, masih ada tingkatannya lagi dok? ABC gitu? Iya, ada tingkatannya. Stadium 1 atau 1B dia. Terdiagnosis di sini. Masanya kalau nggak salah berapa mungkin 2, berapa? Iya, nodulnya ya. Ukuran benjolannya dulu. 2, berapa itu? 2, dia keluhannya apa? Pas awal COVID itu kan semua yang keluhan batuk itu kan terus ke jaring. Iya. Gitu. Ke jaring, dia keluhannya batuk, mau periksa ke LSA. Batuk, nyeri tenggorokan. Oh iya. COVID banget ya Pak ya itu. Gitu. Tenggorokan, akhirnya awalnya itu mau ke THT aja nih. Oh malah ke THT dok awalnya. Tapi karena ke jaring,
iki karena sikik jadi kata kejaring, Oh iya. itu akhirnya ke poli Paru. COVID, Iya. paru pernafasan. Dulu kita namanya poli ispa ya. Polihispa. Di sebagai saluran zaman-zaman pernafasan. yang Gatot Kaca itu, Iya. Gatot Kaca 2 itu loh, di ronsen Mhm. kan, loh ada benjolan, Hmm. ada benjolan itu, ada benjolan, terus memang terus kontrol ke kan terus di anu negatif lah gitu, ya. singkat cerita negatif COVID-nya lah ya, terus tak CT scan, kemudian di tak TTNA itu ya, TTNA dengan CT scan guiding tuh ketemu itu adenokarsinoma, Kanker ganas itu ya, Dok. kanker ganas, tapi stadiumnya baru 1B. 1B. Iya. Kalau 1B, 1 dan 2 itu bisa dilakukan pembedahan. Aha. Dan kalau kanker masih bisa dibedah, itu sebenarnya adalah bedah itu adalah yang menyembuhkan itu. Oh. Karena apa? Benjolan ini ya. Kalau bedah itu kan benjolan ini itu diambilnya kan juga Sak pinggir-pinggirnya. sak pinggir-pinggir ya. Nggih. Nah, Dangkat itu. gitu ya. Jadi terapi yang bisa menyembuhkan itu adalah pembedahan. Pembedahan. Cuma pembedahan itu ada syaratnya. Stadiumnya masih 1, 2 atau 3A namanya. 3A. Ada kriterianya 1, 2, 3A. N-nya bukan N2. Itu rada rumit itu rasa. Kondisinya gitu ya. Pokoknya dokter saya ngerti ya. Itu dibedah. Sampai sekarang yuk gemuk orangnya. Masih sehat. Itu terus tapi setiap tahun cek itu, Dok. Iya, ada counter rutin. Oh. Nah, itu beliau diketahui secara tidak sengaja. Tidak sengaja ya. Iya loh. Oh. Dan jujur saja, aku selama sekolah itu belum pernah dapat yang stadium 1 dulu. Oh. Baru setelah lulus dapat. Karena selama sekolah itu kan yang Sudah banyak kan yang- sudah stadium 4. Sudah yang ya, Dok. Iya. Nah, itu artinya apa? Ya itu tadi. Screening tahunan ya kata Allah ya. Itu penting loh. Tapi kalau deteksi dini itu kan, mohon maaf ya, Dok ya, ini kan belum di cover BPJS ya, Dok ya. Iya. Itu kalau minimal itu yang kita lakukan apa, Dok? Apa harus sampai ke histologi tadi atau cukup ronsen apa-apa dulu? Ya gitu, Dok? paling enggak ya memang sebaiknya itu minimal itu yang sederhana ada 3. Satu itu dicek dahaknya, dahak atau sputum ya, sitologinya biasanya dikumpulkan di pagi hari. Dibatukkan itu ya? Iya di pagi hari. Kalau kita tidur itu kan dahak itu sebenarnya kan ngumpul. Ya dahak itu dari mana sih? Dia bisa dari saluran nafas atas hidung. Ya, aliran dahak itu dari hidung ke belakang ke tenggorokan ya, ke orofaring ya, atau dari bawah itu ke atas. Itu udah fisiologinya begitu kan, aliran silia itu loh. Aliran mukosnya begitu. Maka kemudian kalau pagi hari itu cenderungnya akan ada pengumpulan dahak di daerah tenggorokan. Maka kalau pagi hari kita bisa Batuk-batuk itu. jadi kita tarik nafas dalam pun bisa, orang sehat pun tuh bisa mengeluarkan dahak gitu. Nggak mesti orang sakit pada pagi hari. Nah itu dahak terbagus itu memang dahak pagi hari. Itu dicek sitologinya, dicek nanti kalau di sitologi dicek PA ya, kalau ada sel-sel yang mencurigakan keganasan, nah itu sebaiknya nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan bronkoskopi, diteropong saluran nafasnya, karena yang namanya kanker paru adalah ya kanker ya keganasan atau karsinoma yang berasal dari epitel saluran nafas dan paru. Ya, jadi memang nanti kalau bisa diteropong di bronkoskopi nanti dengan teknik tertentu ya, dengan bronkoskopi autofluoresen ya, itu akan kelihatan oh ini gambaran dari kulit ya, epitel saluran nafas yang normal, oh ini epitel saluran nafas yang mengarah ke keganasan, itu ada kelihatan dengan teknik bronkoskopi autofluoresen. Dan ini memang belum memasyarakat ya. Nah, padahal itu dengan bronkoskopi dengan diteropong itu bisa menduga lebih Pasti ya, Dok. lebih ke arah. mendekati Kalau arahnya mana. bronkoskopi itu kan bentuknya tadi teropong gitu ya, Dok ya. Itu kamera atau apa sih, Dok itu? Ya Untuk ada alatnya itu? fiber optik ya, ada kamera ya, kayak belalai panjang dimasukkan ke dari Mulut mulai ya? mulut sampai ke
cabang Oh. pernafasan. Nah, itu. Oke, Dok. Yang ketiga memang fototoraks. Ya, fototoraks itu yang paling murah lah ya, gitu. Paling murah kan berapa tuh 80.000 ya. Sekitar itulah, Nah, Dok. Dan itu 80.000. hasilnya bisa langsung Hasilnya dilihat, bisa jadi memang kekurangannya hanya bisa melihat benjolan yang lebih dari 1 cm. Kalau kurang dari 1 cm tidak bisa lihat. Nggak bisa. Nah, tapi kan lumayan ya. Tuh, kalau pengen itu lagi ya dengan CT scan itu per CT tahun. scan. Kalau risiko tinggi sebaiknya setiap tahun. Oh, berarti bisa memilih di antara pemeriksaan itu untuk deteksi awalnya ya, Dok, ya, bagi yang beresiko Iya. ini ya, Dok, ya. Karena terdeteksi stadium dini ya, itu tingkat kesembuhannya lebih tinggi daripada ketika terdeteksi stadium 4. Stadium 4. Nah, gitu. Itu memang penyakit kanker ini seberapa mengerikan sih, Dok? Dengan kan kanker itu banyak ya, Dok. Banyak kanker sekali paru, ya. kanker apa namanya, payudara. Kalau di Indonesia itu kan yang paling banyak itu kanker payudara. Di Indonesia ya, di Indonesia itu ya, overall jadi laki-laki perempuan dikumpulkan datanya, itu kanker nomor pertama itu memang kanker payudara. Paling banyak ya, Dok? Paling payudara. Nomor 2 adalah kanker paru. Oh, berarti dia Ranking ranking 2. 2 ya. Iya, itu Pinter. di semua usia, di semua digabung laki perempuan datanya digabung satu. Tapi kalau tingkat kematiannya itu kanker paru nomor 1. Waduh. Kanker paru nomor 1 di laki-laki. Ya. Kematiannya juga tertinggi di laki-laki. Kalau di perempuan kanker paru itu kalau nggak salah, kalau nggak nomor 2 nomor 3 ya. Nah, perempuan kan payudara terus serviks. Oh, Ya, resikonya berbeda ya, Dok. Gitu. Tapi kalau di overall ya di datanya jadi 1 ya itu. Jadi memang banyak banget ya. Paru-paru ya. Banyak banget itu. Apalagi kan kita faktor risiko utamanya kanker paru kan merokok. Wah, padahal itu udah budaya, Dok, di kita. Iya, bungkusnya itu tulisnya merokok dapat membunuhmu, malah gue cecean. Kan membunuhmu. Orang bunuh. Oh, Itu aku. bukan aku. Wah, jan ya piye ya? Gitu. Aku deh ya Di kandani ini loh ada buku bahaya merokok ya, tak baca-baca setelah saya tahu bahaya merokok saya berhenti membaca. Saya mandek macan, ele maca. Orang mati mandek rokok ya. kan sudah mengurangi rokoknya, Dok. Ah iya. Dari panjang ke pendek. Oh iya. Pinter Dari tenan. banyak ke sedikit. Pokoknya nono wae jawabannya. Dok. Heeh. Kowe rawat di mati wae. Kan aku nggo korek. Oh, Durung kene ya. terus kene. Wah, wes. Untung dokter saya tidak menyerah ya untuk spesialis paru ya. Syukur ada dokter saya sana aja piye iki. Masih tak rasa nambani. Oh iya, memang masanya jadi budaya itu, Dok, di lingkungan kita itu. Iya. Apa kayak misalnya laki-laki lek-lekan ra umum kan gitu, Dok. Jadi Makanya kan saya punya itu Apa, Dok? main kartu untuk membantu berhenti merokok. wah, ini harus Iya. disosialisasikan Oh, ini. Jepono itu, Mbak, Jepono. Oh, Tobacco Apa Games. Dok namanya ya, Dok? Nah, ada itu. Nah, Pikir monopoli ya, Dok, gitu. nah itu main kartu board game. Nah, Oh, ini apa, Dok? nah, ini board game itu dulu tahun berapa? Tobacco 2019 ya. Oh. Nah, kita Kamera punya kelihatan. alat tidak permainan untuk membantu orang itu berhenti merokok. Jadi main kayak main gaple sebenarnya nih. Main gaple nanti di stasiun main apa jenenge? Monopoli ya? Ular tangga, sorry. Ular tangga nanti lali tuh. Ular Tutup tangga. Covid, Dok, tutup Covid. Nanti di situ akan dicek pemainnya itu secara tidak sadar nanti akan dicek punya risiko apa tidak itu. Wah. Ya itu nanti kapan-kapan nanti kalau udah Covid berhenti kita bisa main lagi ya. nih Oh, untuk boleh. masyarakat gitu. Konten YouTube berikutnya. Oh iya. Buat game. Saya cermat bagas ono mainane Mbak Yu. Ya. Keren ya. Rasa repot-repot berhenti merokok kan jak main. Oh. Ya jangan main. iya. Dulu Dolanan anyar. idenya begitu ngajak main orang untuk main tapi secara tidak sadar dia akan deteksi resiko penyakit terkait rokok apa termasuk kanker paru. Ya, Boleh yes, nih. kapan-kapan. Ini konten berikutnya nih. Ah, Kita kalau sudah bagaimana? pandemi berakhir kita gunakan ini. Oke. Semoga
pendamping. Aku keluar pendaki. Dan sudah mendapatkan hak cipta ini. Oh, udah persis ini. Wah, keren. Untuk Mbak Nunggi dan kawan-kawan. Just ini pokoknya Tobacco Game ini nanti Tobacco Game. program berikutnya ini. Baik. Kita kembali ke tentang deteksi kanker. Nah, untuk penyakit ini berarti tadi kalau misalnya tadi sempat disampaikan dokter Sis dibedah itu bisa sembuh berarti, Dok? Iya. Kalau Oh, stadium 1, 2 dibedah selesai Sembuh. masalah. Kayak pohon itu, Dok ya? Iya. Jabut seakar-akarnya Iya. hilang. Udah. Oh, jamur. Masalah. Mm-mm. Cuma menemukan yang stadium 1, 2 itulah yang sulit. Susah, ya. Makanya deteksi dini sedini. Iya. Dia Iya, rasa tadi. bisa ya, Dok ya? Saya selama sekolah nggak pernah dapat stadium 1, 2. Lulus baru 2 pasien. Itu nggak sengaja karena ada COVID ya, Dok? Ora sengaja. COVID membawa berkah ya mungkin. Beritanya bagi tidak bagi enak. dia membawa bekal loh. Iya. Bagi pasien itu membawa karena dia terus wah, alhamdulillah bisa dibedah ya dok ya stadium 1 gitu. Langsung jabut, Iya. seakar-akarnya langsung sembuh. Langsung resik. Berarti pertanyaannya sudah terjawab. Ini bisa sembuh. Sudah selesai, Dok? Selesai. belum. Nah, ini kalau untuk yang deteksi dini ini di RSA bisa di poli paru ya, Dok ya nanti? Bisa di konsultasi nanti di poli paru dan pernafasan gitu. Kemudian nanti kalau dari konsultasi pemeriksaan fisik, pemeriksaan awal itu kok mengarah ke kanker ya. Itu nanti diperiksa lebih lanjut gitu, pemeriksaan CT scan, bronkoskopi, tadi ya TTNA, TTB dan sebagainya tadi itu untuk menentukan jenis dari sel kankernya, juga sekaligus nanti jenis dari kelainan molekuler dari kanker itu. Jadi sekarang itu terapinya itu udah sampai terapi molekuler ya, Itu apa, terapi Dok? target ya. Terapi molekuler. Jadi gini, kanker itu ternyata untuk tumbuh, dia tumbuh itu memang ada sinyal tertentu yang menyebabkan dia itu bisa tumbuh. Nah, salah satu sinyalnya itu adalah sinyal yang diperantarai oleh reseptor EGFR. Ini walaupun sinyalnya itu banyak ya, tak contohin salah satu saja. EGFR, Epidermal Growth Factor Receptor. Nah itu dari sel tumor atau sel kanker yang diambil tadi itu nanti dicek itu mutasinya ada apa tidak. Ya, mutasi itu perubahan genetiknya ada tidak. Kalau ada di mana ya, misalnya di exon 19 ya. Exon 19 itu bisa diberikan obat terapi target yang namanya gefitinib. Obatnya itu diminum. Jadi bukan diinfuskan. Oh, udah kayak yang kemo-kemo itu bukan ya? Enggak diminum tiap hari satu. Berarti gampang ya, Dok, obatnya? Gampang. Kayak minum obat biasa Iya, ya, vitamin lah anggapnya gitu ya. Dari satu. Itu langsung ke sel targetnya itu. Iya, ya? targetnya itu. Jadi sinyalnya itu diblok otomatis ya kankernya akan nyusut. Karena nggak ada yang nyuruh buat tumbuh. Iya, gitu. gitu. Itu gampangannya begitu. Berarti Iya. sampai bosnya itu yang menyuruh tumbuh-tumbuh itu kita musnahkan gitu, Itu diblok. udah bisa sampai segitu. Oh. Dan ditanggung BPJS. Oh iya, Dok. Iya. Nah, iki sik digoleki ini. Iya. Digoleki. Contoh obatnya itu gefitinib, erlotinib, afatinib itu ditanggung BPJS. Tapi ya itu sampai deteksi sampai ke mutasinya itu, gitu. Jadi memang harus ya pasien keluarga harus dipahamkan orang terkena kanker tumor itu jangan putus asa. Saya ada pasien kemarin baru saja kontrol ke saya itu ya kan, saya di sini belum bisa ngobatin karena kan kita masih kredensial BPJS pelayanan onkologi. Iya, karena BPJS ya. Ya besok moga-moga disetujui ya, kalau setujui nanti mungkin ya awal Desember mungkin kita udah bisa ya. Dulu beberapa pasien yang dari dulu ada satu pasien yang barusan kontrol kemarin minta rujukan di rumah sakit Hermina ya. Dulu pasien itu di Hermina itu, kemudian saya rujuk ke sini, udah nangis itu, udah kayak benjolan udah besar itu di paru sebelah kanan itu ya, udah
udah nangis enggak, kayak saya kayak udah hampir mati nih dok, gitu. Sesek gitu ya dok ya. Ya itu, kemudian di sini dikeluarkan cairannya, kemudian ketemu jenis selnya, ternyata adeno CA, kemudian dites sampai ketemu molekulernya toh, mutasinya positif itu, harusnya dikasih obat itu toh, terapi target gitu. Itu tapi kan karena kita belum punya, tak kirim ke Sarjito. Oh iya, kakaknya Iya, kita. kakak ke Kang Mas. Di sana dapat obat itu. Setelah berapa bulan, kan rujukannya habis. Iya, baik lagi Minta kesini. lagi. Kaget saya. Gimana? Dan pasiennya, loh, ibu sudah bisa masuk ke sini. Berat badannya udah naik ya bu ya? Oh dok, sudah nggak sesek, berat badan udah naik gitu. Coba lihat ronsen terakhirnya kayak apa. Wah, menyusut loh bu. Ya, senang sekali dia, punya harapan. Gitu. Memang yang sering saya sampaikan ke pasien itu, jangan putus asa karena nanti kalau ketemu banyak alternatif lah yang bisa digunakan untuk pengobatan itu. Itu kalau ketemu jenis selnya, ketemu molekulernya, nanti dicarikan solusi ini bagaimana. Karena di kanker paru itu ada dua sisi yang yang ini bisa menjadi harapan pasien. Pertama, kalau orang terkena kanker paru, dia cenderungnya adalah karena paparan polutan yang tinggi atau dia perokok berat dan sebagainya. Gitu. Katakanlah jenisnya itu kanker parunya itu biasanya lebih, kalau enggak sel kecil ya non kanker paru kan banyak ya, ada dibagi dua besar, kanker paru karsinoma sel kecil, kanker paru karsinoma bukan sel kecil ya, KPKSK, KPKBSK. Kalau yang karsinoma sel kecil itu ya, itu ternyata kalau di kemo lebih sensitif. Lebih sensitif itu lebih bisa mati lah gitu loh, karena dia sensitif dengan obatnya. Lebih berhasil gitu ya. Kalau yang bukan sel kecil ya, itu ternyata lebih imunogenik. Imunogenik itu dia bisa menstimulasi respon imun ya, sehingga kalau dites pakai pemeriksaan imunologi itu kemungkinan besar salah satunya ya itu PDL1 katakanlah itu lebih tinggi. Nah, kalau PDL1 tinggi dia bisa dikasih obat imunoterapi. Imunoterapi itu kalau bisa dikasih obat itu berarti kemungkinan akan lebih bisa menyusut. Nah, ini satu sisi harapan. Tapi memang kalau jenis kanker yang ini cepat berkembang. Di sisi yang lain kalau kanker paru ini pada orang yang bukan perokok ya, atau perokok pasif, itu kebanyakan memang jenis kankernya adenokarsinoma. Banyakan itu kebanyakan kalau adenokarsinoma itu dia mutasi kayak gen EGFR-nya itu lebih tinggi, lebih sering. Kalau ternyata positif kan pada lokus-lokus tertentu ya, ekson-ekson tertentu, dia bisa dapat obat yang diminum tadi itu. Iya, jadi tetap ada harapan tuh, neng kene ora iso, kemungkinan neng kene iso. Neng kene ora iso, kemungkinan neng kene iso. Lebih bagus lagi kalau ketemu tapi masih stadium awal. Lah ini loh yang makanya penting banget deteksinya itu ya dok ya. Jadi nanti bisa menyesuaikan obatnya itu yang pas tuh yang mana ya. Iya. Pokoknya nanti ketemu kanker dengan jenis apapun, kalau bisa dideteksi sedini mungkin itu akan lebih baik, harapan hidupnya lebih panjang ya. Iya. Oke. Jenis obatnya juga macam-macam ya. Macam-macam. Pokoknya eneng masalah sing iki engko obatnya sing iki ono, eneng masalah sing kuwi obatnya Ono iki dhewe. Alternatifnya banyak ya dok ya. Iya. Oke. Jadi untuk yang mungkin punya faktor resiko tinggi itu ya nggak usah takut-takut, sedini mungkin tadi dokter saya sudah menjelaskan ada pasiennya yang sudah cetok welo-welo ini beliau langsung yang tangani, ada yang bisa langsung sembuh karena dideteksi sedini mungkin. Dan itu ya mungkin kata-katanya bukan sembuh ya, jadi dihalangi kanker itu bisa berkembang dan menyebar gitu loh. Jadi kan memang tujuan pengobatan kanker itu adalah menghalangi agar kanker itu tidak terus berkembang dan tidak gampang menyebar. Kalau dia dihalangi gitu, apalagi kemudian bisa disusutkan, ya otomatis kan kerusakan organ-organnya akan berkurang, itu maka akan harapan hidupnya itu akan lebih panjang. Gitu loh. Tapi satu lagi dok,
tadi kan ada stadiumnya 1 sampai 4. Itu berapa lama sih dok dari yang stadium 1 sampai ke yang mohon maaf sampai fatal gitu ya, sampai ke 4 kan mungkin dokter juga berarti juga agak susah gitu. Kanker itu kalau sampai ditemukan stadium 1 aja ya, itu sebenarnya prosesnya udah tahun-tahunan ya. Udah 5 sampai 10 tahun lah itu. Untuk menjadi 1 itu aja dok. 1 itu. Ya, lama itu. ya sebenarnya. Lama itu memang itu. Jadi katakanlah aku merokok nembe piro ora masalah. Nah, itu jangan begitu, tentu ada risiko. Mungkin enggak sekarang, mungkin kapan? 5 Suatu tahun saat lagi, ya 10 dan tahun sebagainya. lagi. Itu harus dipikirkan karena lama itu. Karena apa? Karena yang namanya kanker atau keganasan itu kan sel yang berubah sifat. Yang tadinya tumbuh normal, dia jadi berubah sifat menjadi tumbuhnya berlebihan. Terus punya kemampuan nyebar gitu. Nah, untuk berubah sifat itu memang paparan zat-zat berbahayanya ya, rokok ya misalnya itu. Rokok itu kan yang paling berbahaya apa toh? Jenis apa? PAH ya, para amino apa lali. PAH itu singkatannya. Atau amin apa atau benzopiren dan sebagainya itu memang paparannya itu lama baru bisa menyebabkan sel itu berubah sifat. Kalau udah muncul satu katakanlah satu benjolan ya itu udah satu itu memang udah lama ya. Terus nanti untuk dia bisa menjadi berkembang itu memang ya tergantung dari kankernya ya. Tapi memang begini, tidak semua benjolan itu kanker gitu loh. Itu ya. Ya, saya juga pernah itu ada di sini tuh. Udah nangis-nangis juga. Anak muda di paruh bagian kanan tuh. Gede. Begitu gitu. Ukurannya 5 cm ya. Gede berarti ya 5 cm di 5 cm paru. loh. Ini belum tentu kanker ya. Benjolan gini-gini. Setelah tak ambil, ternyata tuberkuloma. Oh, pernah TBC gitu dok? Nah, itu benjolan yang ini itu adalah tuberkuloma itu infeksi TB tapi yang kemudian membentuk gumpalan. Ya, itu diobati dengan obat TBC. Itu 6 bulan bersih. Iya. Oh, berarti itu baru ketahuan TBC-nya itu ya. Jadi setelah dia TTNA diambil itu. Ini tidak itu setiap ada benjolan jangan kemudian wah itu kanker itu sudah diharapkan. Belum tentu, dipastikan dulu. Makanya ceknya banyak ya dok. Iya. Oh Itu. iya, biar tidak salah diagnosis, tidak salah obat. Iya. Sebelum cukup TBC obat 6 bulan. 6 bulan Selesai. Bu, ada yang RSA 9 bulan. Bisa ada beberapa pasien udah kayak gitu. Oke, ternyata ya sebenarnya cukup lama ya. Makanya untuk bisa harapan hidupnya panjang itu ya deteksi dini itu tadi. Iya, ya. itu. Jangan sampai mak betuntuk stadium 4. Ini memasyarakatkan deteksi dini itu penting sekali. Ya ini kita ya media ini di RSA UGM kita tujuannya adalah itu ya. Jadi wis tadi yang masuk kriteria apa? Kelompok resiko tinggi ya. Iya. 1 tadi ulangi Di atas 40 tahun. usia dari 90 tahun. Kedua perokok ya. Terus yang ibu tadi? Perokok atau mantan perokok tapi masih dalam 15 tahun. Oh, baru berhentinya Mas Masih dalam 15 tahun. 15 tahun Nah, itu. aku baru berhenti 5 tahun, masih berisiko. Kalau Tapi berhentinya Mas 30 tahun ke umur. wah, bebas, sudah bisa jadi bebas ya. Padahal usianya 30. Oh tuh. Itu. Oh iya iya. Terus tadi Pekerja di industri tertentu. itu apalagi Ibu-ibu yang mungkin ibu-ibu terpaksa perokok ya. pasif Perokok ya kan, pasif, suaminya perokok merokok atau masak pakai kayu bakar dan sebagainya. Apalagi Apalagi keluarga ada yang Oh iya, riwayat Paru-paru. keturunan. Jadi itu. yang sudah ada di faktor resiko itu tadi segera. Kalau tidak ada keluhan, jadi paling enggak ronsen atau CT scan tiap tahun. Ulang tahun Terus pemeriksaan. dicek dahaknya itu ya histologi itu. Syukur-syukur nanti saya mau diteropong aja dok. Nah, nanti kita juga Oh siap. berarti untuk deteksi awal itu kita bisa memilih ya dok ya, maksudnya Iya. saya ronsen dulu nih lah. Ya deteksi itu kan satu lihat ono opera benjolan. Nah itu kan dengan pemeriksaan imaging.
paling murah ronsen torak gitu. Tapi Kalau resikonya kalau lebih di bawah detail lagi 1 cm CT scan. bisa. Nah, itu kan yang di parunya toh. Set. paru. Kedua saluran nafas ono apa ora toh? Oh. Sel-selnya ada enggak sih? Tadi kalau saluran nafas ya yang paling sederhana yaitu dengan dicek dahaknya itu gitu. Dahaknya kemudian dicek di teropong. Ada juga yang dicek volatile organic compound ya kayak pemeriksaan genos itu loh untuk COVID itu loh. Oh, di Nah, itu Gitu ya? juga ya, jadi niup kumpulin nanti ada analisanya ya. Tapi itu belum umum digunakan. Masih dalam beberapa tahap penelitian. Oke. Nah, yang gitu. pasti di RSA sudah bisa teropongnya itu ya. Bronkoskopi udah bisa, imaging bisa, nanti sitologi juga udah bisa. Sip, Keren. lengkap Bisa. di RSA itu. Baik dok, ini ternyata nggak kerasa 1 jam ya dok. Iya, masa jam ya. Oh, pas. Baik, Pas ngelih. pesanannya wis tekan nih, mateng nih. Mbok, masak mbok. Baik, mungkin sebelum kita tutup dok, karena kita ada di informasi tentang kesehatan, tidak baik kalau misalnya tidak ada tips yang harus disampaikan ke masyarakat dok. Mungkin sebelum kita tutup ada tips untuk mencegah dok, biar tidak kanker paru nih dok. Kira-kira apa ini? Biar nanti Ya, kalau kita kan tip termasuk- mencegah kanker paru ya pertama ya menghindari yang bisa meningkatkan faktor risiko tadi, gitu. Ojo ngerokok ini nih ya. Oh. Tidak merokok ya, kemudian ya pajanan polutan itu dikurangi gitu. Jadi kita bisa mengurangi yang bisa dikurangi, resiko yang bisa kan resiko itu kan ada 2 faktor resiko yang bisa dimodifikasi sama yang tidak bisa dimodifikasi. Yang enggak bisa dimodifikasi misalnya apa? Riwayat keturunannya ono kanker ya wis tinggal pasrah gitu. Udah. Tapi kalau yang bisa dimodifikasi ya kita ikhtiar untuk menghindari aja. Selebihnya deteksi dini. selebihnya lagi ya kepasrahan kita sudah. Gitu? Wong urip ya kaya ngono. Iya loh. Ora iso urip. Pokoknya nanti kalau pasrah itu kan biasanya bawaannya happy gitu. Nanti semangat hidupnya tinggi, kalau misalnya terserang ya pengobatannya lebih cepat ya dok. Karena pasti kalau udah semangat tinggi kan periksa ya semangat, minum obat ya semangat gitu. Baik, matur nuwun sangat. Ini ada pertanyaan nggak ini? Tips mencegah. Oh sudah dijawab. Sudah dijawab semua berarti. Oke. Baik, ini karena sudah 1 jam punjul 3 menit lah. Matur nuwun sangat Dokter Siswanto. Terima kasih, Dok. Dok. Sami-sami. Semoga Mugi bermanfaat. manfaat. Amin. Untuk kita semua dan pastinya untuk sahabat saya Rumah Sakit UGM jangan lupa follow terus medsosnya RSA di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga website. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami di Rumah Sakit Akademik UGM. Jangan lupa klik like dan share ke teman-teman dan keluarga kalian. Yes. Kita mungkin akan ketemu lagi di 2 minggu lagi di acara Cermat Bagas. Cerita mata babagan kesehatan. Matur nuwun, matur nuwun. Saya Pak ini semua selalu. Dan Dokter Siswanto pamit undur diri. Matur nuwun dan Parah.